Satu saja. Apa? Tanya baik-baik dia. Ini rahasia kita saja ya, ibu-ibu ya. Nak, boleh nanya nggak? Kamu calon menantuku kan? Iya. Besok subuh jam berapa? Kalau dia gagap menjawabnya, tereliminasi, gagal. Di Gontor, saya dengan Ustadz Misron Agus Semar, adiknya Dr. Mustafa Umar. Saya sama-sama di Gontor dengan beliau. Tapi saya nggak selesai. Saya selesai di Darun Najah dengan Arifin Ilham, marhum. Ada teman saya, Ramadan kami nggak pulang. Ramadan itu libur. Ini masalah jodoh. Dia pergi ke pesantren Ngabar namanya, 1 kilo dari Gontor. Pasti ada yang tahu. Yang pernah ke Gontor anaknya. Ada Ngabar. Ngabar itu putra putri. Hanya gara-gara perempuan itu lewat, dan dia tidak menyangka perempuan itu adalah orang Riau. Nah, ini mohon maaf, orang Riau, Pak. Tinggal di tepi Sungai Siak. Alumni Ngabar. Ketika dia melihat, kalau bahasa Minangnya tasirok darahnya. Tasirok darahnya, perempuan ini lewat, langsung zer gitu. Jodohku katanya. Apa yang terjadi? Saya tidak menyangka, ayah bunda. Tiap malam dia dalam doanya, karena di samping saya, dia sholat tahajudnya. Tahu enggak doanya apa? Tahu enggak Bapak Ibu? Yang saya dengar doa itu terus dan bikin geli saya. Sampai saya mengatakan, ente doanya lucu banget. Ya kalau bahasa kita begini, ya Allah, dalam tahajud ini aku rutin ya Allah. Aku nggak bisa melupakan bayangan wajahnya. Ya Allah, kalau dia jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau dia bukan jodohku ya Allah, jodohkan juga ya Allah. Sambil nangis Pak, sambil nangis. Kalau dia berjodoh suatu hari dengan orang lain ya Allah, batalkan jodohnya, kembalikan jodohnya kepadaku ya Allah. Saya setiap mendengar, saya pura-pura tidur. Ini orang aneh, lucu. Doanya begitu sampai selesai. Saya kelas 3, saya berpisah dengan dia, dan saya ke Provinsi Riau, dan saya tidak menyangka Bapak Ibu, ternyata jodohnya itu orangnya. Allahu Akbar. Kekuatan doa. Aksiru bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahim yuqbal. Perbanyak doa kebaikan, karena kalian tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Betul nggak? Yang mengubah takdir kita Bapak Ibu, doa. Indonesia ini merdeka. Indonesia ini merdeka karena doanya para ulama, para kiai, para habaib, dan para santri. Mustahil Bapak Ibu. Bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Betul nggak? Mustahil nggak? Kekuatan doa. Saya masih ingat, datuk saya, kakek saya di Tanah Abang. Saya besar di kebun kacang 5. Bapak saya dagang di Tanah Abang, toko Cardova. Ada yang tahu pasti. Asli bapak saya orang Solok, Paninggahan, Danau Singkara. Mak saya orang Sungayang, Batu Sangka. Ambon numpang lahir di Tanah Abang. Urang mambo. Urang mambo. Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan Nusantara, karena Nusantara sudah pindah ke Kalimantan. Ya. Ayah bunda Bapak Ibu, apa yang saya lihat? Ternyata kekuatan doa PKI, ini kakek saya cerita. PKI G30S PKI itu sebelum terungkap semuanya, ternyata sebulan sebelum itu semua umat Islam diinstruksikan oleh para habaib dan kiai untuk kunut nazilah. Betul nggak Ayanda? Yang mengalami G30S PKI, betul nggak? Kunut. Untuk apa? Menghancurkan kebatilan. Dan itu terbukti. Dan hari ini pun Allah buktikan dengan cara-cara yang elegan. Nggak usah saya bahas itu. Halo? Halo? Karena 2024 mau datang. Ayah bunda Bapak Ibu, jodoh kita tidak tahu. Begitupun jodoh saya. Nah, ini saya curhat jadinya. Jodoh saya juga begitu. Yang namanya orang keturunan Minangkabau biasanya dijodohkan, betul nggak Pak Haji?
Saya dari kecil, dari TK sudah dijodohkan oleh sepupu saya, oleh bapak saya. Alasannya apa? Biar keluarga ini tidak keluar hartanya, warisannya. Biar di situ-situ saja. Saya dijodohkan oleh sepupu. Saya masuk Darun Najah, beliau masuk Darul Rahman, Sukron Makmun, Bang Rizal, yang di Senopati, sekarang pindah ke Jagakarsa ya. Kiai Haji Sukron Makmun. Ternyata nggak jodoh, nggak jodoh, ya. Dan begitu luar biasanya jodoh ini, ayah bunda bapak ibu. Kadang-kadang baru jumpa di angkot berjodoh dia, ya. Ada sahabat saya pulang dari Bali, naik bus kota, dia ke Sumatera Barat, naik Gumarang Jaya katanya. Jumpa orang Danau Singkara, berjodoh dia. Kalau abang serius dengan saya, nggak usah goda-goda saya. Ini nomor bapak saya, nomor emak saya, bukan nomor dia yang dikasih. Datang ke rumah, ternyata lelaki ini gentleman, orang Canduang. Canduang itu di mana? Canduang Bukit Tinggi. Ya, datang dia melamar dan ternyata lamarannya langsung diterima. Alhamdulillah, alhamdulillah. Begitulah jodoh. Jadi artinya ya bunda bapak ibu, yang pertama yang kita tidak tahu ke depannya adalah masalah jodoh ini. Jadi anak-anak kita, mohon maaf, bunda yang soleha yang di belakang, kalau cari jodoh buat anak kita, mohon maaf, karena saya besar di Tanah Abang, banyak orang-orang di daerah itu tertipu dengan kami yang tinggal di Tanah Abang. Pulang kampung Basamo, ya kan? Pulang Basamo, Sumatera Barat, bawa Pajero warna oranye. Halo, ternyata orang kampung terkesima. Wih, lah kayo Pak Jatuh mah, lah hebatnya, di mana tinggal? Tanah Abang. Woi, pasti pedagang, ya kan? Akhirnya apa? Dikasih anaknya, menikahlah dengan bunga desa. Ketika pulang ke Tanah Abang, ke Jakarta, ternyata mobil Pajero tadi rental. Halo, halo bunda, bunda, cari jodoh buat anak kita. Saya berpesan, ya, mohon maaf, belum tentu ketika anak kita menikah dengan orang yang levelnya, kastanya secara materi lebih, anak kita akan bahagia. Belum tentu. Mohon maaf, saya tinggal di lingkungan kebun kacang Bang Rizal. Kebun kacang itu sampai Sogo, Bundaran HI. Ya, dan itu rata-rata ketika kita tidak ada iman, istri menjadi budak. Makanya beruntunglah istri apabila dapat suami yang tepat jadi ratu, tapi apabila dapat suami yang tidak tepat jadi babu. Halo, pesan saya, jangan tergiur dengan gemerlap dunia. Kalau mau cari jodoh buat anak gadisnya, pesan saya satu saja. Apa? Tanya baik-baik dia, ini rahasia kita saja ya, ibu-ibu ya. Nak, boleh nanya nggak? Kamu calon menantuku kan? Iya. Besok subuh jam berapa? Kalau dia gagap menjawabnya, tereliminasi, gagal. Allah saja tidak dicintainya, bagaimana anak gadis kita? Betul nggak? Betul nggak? Anak Allah saja dikecewakannya, apalagi anak gadis kita. Tapi kalau dia menjawab dengan tepat, besok subuh jam berapa nak? 4.55. Ajib, mantap, kau menantu idamanku. Allah dicintainya, berarti dia subuh kemas. Nih saya salut nih Bang Rizal nih, ya. Artinya apa? Kalau pengen mencari jodoh bapak ibu ayah bunda, yang perlu diselidiki itu apa? Ibadahnya. Ya, ada ungkapan yang sering saya sampaikan, jangan pernah bertanya berapa sering orang mengecewakanmu dan meninggalkanmu, tapi tanyalah berapa sering kau mengecewakan Allah tapi Allah tidak pernah meninggalkanmu. Betapa sering kita menipu Allah, membohongi Allah, mengaku mencintainya, cinta perlu pengorbanan, mengaku beriman kepadanya. Orang beriman subuhnya ke masjid. Betul nggak Pak? Betul nggak Bu? Mana bukti cintamu? Mana bukti cintamu? Mana bukti cintamu? Buktikan cintamu kepada Allah, baru makhluk ini akan mencintaimu insyaallah. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Saya berkisah sahabat Nabi.
kita pernah mendengarnya di grup WA, mungkin sudah sampai di WA kita. Dulu ada sahabat Nabi. Sahabat Nabi namanya Julaibib. Pernah dengar? Julaibib. Julaibib ini sahabat yang tidak terkenal. Beliau pendek, mohon maaf. Fisiknya nggak bagus. Pendek, sudah pendek, hitam lagi. Ya. Sudah hitam. Beliau tidak diakui oleh mak bapaknya. Kalau bahasa kita dibuang dari keluarga. Jadi terluntang-lantung beliau di Madinah dari kecil, Julaibib ini. Ya. Sudahlah buruk rupanya, fisiknya pendek, hitam badannya. Ya. Tapi kelebihannya apa? Beliau subuhnya istiqomah ke masjid. Di sop yang pertama lagi. Di sop yang pertama. Sama dengan Sauban yang pernah saya cerita. Julaibib itu, kenapa diberi nama Julaibib? Julaibib itu adalah orang yang pakai jubah kecil. Karena orangnya kecil. Kalau bahasa kita siapa ya? Kalau di Riau ada yang terkenal sekarang? Siapa? Enggak, ada yang baru-baru nih ya. Yang baru-baru nih. Bang Rizal tahu tuh. Ya, Megi. Ya. Tapi Megi ganteng. Kalau ini enggak, sudah hitam, pendek. Tapi kalau azan berkumandang, Bapak Ibu duluan ke masjid. Ketika panggilan jihad datang, dia di depan. Tuh. Kalau kita enggak kan, kalau ada panggilan perang itu, halo, maju. Orang lain maju, kita ke warung kopi dulu. Halo. Halo. Tapi Julaibib tidak. Apapun yang diinstruksikan Nabi Muhammad, beliau duluan. Tapi Nabi Muhammad suatu ketika, Bapak Ibu, ingin Julaibib ini menikah. Sampai beliau tanya setelah sholat, Julaibib, maaf, aku mau bertanya kepadamu, tidakkah ada dalam pikiranmu untuk menikah? Tersenyum Julaibib, bercanda. Engkau bercanda ya Rasulullah. Mana mungkin ada wanita yang suka denganku yang pendek, hitam, legam ini. Kalau bahasanya gitu, bahasa kita apa? Minder. Ya. Besok diulang lagi oleh Nabi Muhammad. Julaibib, ta'al. Tidakkah ada niatmu untuk menikah? Gak mungkin ya Rasulullah. Mana ada perempuan yang mau denganku? Ketiga kalinya, Bapak Ibu yang dicintai, ini riwayatnya sahih. Apa yang dilakukan baginda Nabi? Diapit tangan Julaibib oleh beliau. Bayangkan, diapit, ya. Dibawa Julaibib setelah subuh ke rumah pengusaha bangsawan Ansor. Ansor itu apa? Ansor itu orang yang hijrah dari Ansor itu yang menetap di Madinah. Kalau Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah. Beliau orang kaya. Dibawa Julaibib karena Rasulullah serius, nggak bercanda. Sampai di rumah bangsawan ini, pengusaha kaya ini, ya, apa kata beliau? Wahai Tuan, saya pengen menikahkan anak putrimu. Terkejut pengusaha ini, tercengang dia. Dia menyangka Nabi Muhammad yang akan melamar anak gadisnya, putrinya. Alhamdulillah ya Allah, makasih. Bukan untukku, kata Rasulullah, tapi untuk sahabatku Julaibib. Bukan lagi tercengang, terkejut, tapi terpekik dia. Tahu nggak terpekik? Hah? Kalau bahasa sinetronnya, hah? Begitu kan? Apa-apaan ini? Kalau bahasa kitanya. Tapi yang namanya Rasulullah yang datang, si bapak ini terdiam walaupun dia meronta dalam hatinya, dan ternyata anak gadisnya di kamar mendengar. Anak gadis putrinya yang cantik jelita ini mendengar. Dengan berat hati, pengusaha ini, bangsawan ini datang ke anaknya. Wahai putriku, Rasulullah datang membawa sahabatnya Julaibib yang pendek, hitam, legam, yang fisiknya banyak kekurangan. Dia pengen melamarmu. Apa kata seorang perempuan ini, Bapak Ibu? Apa kata perempuan ini? Wahai ayahanda, kalaulah Rasulullah yang meminta, saya yakin tidak ada kehancuran
Tidak ada kemiskinan, kefakiran yang akan aku hadapi, tapi kebahagiaan dan keindahan dunia akhirat akan kudapatkan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ibu-ibu, jangan kau tolak ayahanda. Ini yang minta baginda Nabi. Dan tidak mungkin Rasulullah akan menghancurkan masa depanku. Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya sekarang saya bawa, ada sahabat saya, buruk rupanya, saya bawa ke rumah ibu-ibu. Bu, kira-kira ibu terima nggak? Bu. Dan ternyata perempuan yang soleh ini berkata dengan firman Allah, apa katanya? Dan ini diabadikan. Ini asbabun nuzulnya Bapak Ibu. Apa kata dia ketika ayat Al-Quran dibacakan, Al-Ahzab 36. Wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Perhatikan Bapak Ibu, inilah wanita solehah, wanita yang paham akhirat. Ketika dia menyampaikan ayat ini, bapaknya luluh hatinya. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin, dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dalam kesesatan yang nyata. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika itu kita melihat, mohon maaf, kita sering membayangkan sekufu menikahi anak kita. Sekufu itu maksudnya apa? Oh, yang ganteng dengan yang cantik, yang tinggi dengan yang tinggi, yang punya materi dengan materi, yang punya kaya, yang kaya dengan kaya. Betul. Ternyata di dalam Al-Mazahib Al-Arba'ah, Imam Maliki diantaranya mengatakan, Bapak Ibu, apa kata beliau? Ternyata sekufu itu bukan karena materi, bukan karena jabatan, bukan karena ganteng dan cantiknya, tapi sekufu itu ternyata karena ketakwaannya, karena ibadahnya. Dan perempuan ini didatangkan untuk Julaibib. Mereka sama-sama ibadahnya sama-sama luar biasa. Makanya ayah bunda Bapak Ibu, Rasul mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa wajah kalian, tidak melihat harta benda kalian, tapi yang dilihat Allah apa? Hati dan perbuatan kalian.